Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini Senin tanggal 20 Februari 2023, saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah cara mengqashar sholat dan menjamak sholat. Qashar artinya pendek, jamak artinya mengumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi qasris shalah wa jam'iha. Pasal akan menjelaskan tentang mengqashar salat dan menjamak salat. Wa yajuzu lil musafiri ayil mutalabbis bis safari qasrus salati rubaiyah la ghairiha min sana'iyatin wa thulasiyatin. Diperbolehkan bagi musafir, yaitu orang yang sedang bepergian, untuk mengqashar salat yang berjumlah 4 rakaat. La ghairiha min sana'iyatin wa thulasiyatin. Bukan yang lainnya, yaitu salat yang berjumlah 2 rakaat ataupun yang berjumlah 3 rakaat. Artinya dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib ini, orang yang boleh mengqashar salat dan menjamak salat itu yaitu musafir, yaitu orang yang sedang melakukan bepergian atau perjalanan. Dan salat yang boleh diqashar itu pun juga terbatas pada jumlah rakaatnya yang terdiri dari 4. Artinya kalau bukan 4 rakaat, 3 atau 2, itu tidak boleh diqashar. Jadi yang boleh diqashar, karena qashar itu artinya pendek, yaitu salat yang mempunyai jumlah rakaat 4 seperti zuhur, asar, dan isya. Kalau maghrib dan subuh tidak boleh. Wa jawazu qasri sholati rubaiyati bi 5 syara'id. Diperbolehkan mengqashar salat itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu 5. Al-awwalu ayyakuna safaruhu aisyahsi fi ghairi ma'siyatin huwa syamilun lil wajibi ka qada'i dainin wa lil mandhubi ka silatir rahimi wa lil mubahi ka safari tijaratin. Yang pertama syaratnya, perjalanan itu bukan perjalanan maksiat. Perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan maksiat. Perjalanan yang bukan maksiat itu seperti perjalanan wajib, contohnya perjalanan yang dilakukan untuk membayar hutang. Perjalanan sunnah, perjalanan yang sunnah, contohnya perjalanan yang dilakukan untuk bersilaturahim. Dan perjalanan yang boleh, yang diperbolehkan, yaitu perjalanan untuk berdagang atau berniaga. Jadi syarat yang pertama, orang itu bisa mengqashar salat itu perjalanannya harus perjalanan yang bukan maksiat. Nah, perjalanan bukan maksiat itu bisa saja hukumnya wajib, seperti kita bepergian ke Surabaya umpamanya untuk membayar hutang, karena bayar hutang itu wajib hukumnya. 2, perjalanan itu sunnah, seperti silaturahim. Silaturahim itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, perjalanan yang diperbolehkan seperti perjalanan untuk berniaga, untuk berdagang. Nah, itu syaratnya yang pertama. Amma safarul ma'siyati kasafarin liqat'it tariqi fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Adapun perjalanan maksiat seperti perjalanan untuk membegal, maka saat melakukan perjalanan ini seseorang tidak diperbolehkan melakukan rukhsah atau mengqashar atau menjamak salat. Artinya
Kalau perjalanan tersebut perjalanan maksiat, contohnya untuk begal. Kita pergi ke Surabaya untuk rampok. Kita dalam perjalanan tidak boleh menggunakan rukhsah atau mengqashar dan menjamak salat. Kenapa? Karena perjalanannya bukan perjalanan yang diperbolehkan. Itu syarat yang pertama. Wasani an takuna masafatuhu ay safari 16 warsakhan tahdidan fil asahhi wa la tuhsabu muddatar ruju'i minha. Yang kedua, batas jarak perjalanannya adalah 16 farsah menurut pendapat ashab, dengan tidak menghitung jarak yang ditempuh saat pulang. Wal farsahu salasatu amyalin wa hinaidin fa majmu'ul farasihi 48 mailan wal mailu 4000 khutwatin wal khutwatu salasatu aqdamin wal muradu bil amyalil hashimiyah. Yang tadi syarat yang kedua, jarak tempuh yang dilakukan orang tersebut harus mencapai 16 farsah. Satu farsahnya yaitu 3 amyal, 3 mil. Sehingga kalau kita hitung jumlah keseluruhannya yaitu sama dengan 48 mil. 1 milnya sama dengan 1 langkah kaki. 1 langkah kaki sama dengan 3 kali panjang telapak kaki berdasarkan ukuran Bani Hashim. Jadi tidak semua perjalanan itu diperbolehkan untuk mengqashar ataupun menjamak sholat. Ada jarak-jarak tertentu. Artinya walaupun perjalanan itu perjalanan yang diperbolehkan ataupun diwajibkan seperti membayar hutang, disunnahkan, tidak semuanya itu diperbolehkan untuk mengqashar dan menjamak sholat. Artinya ada jarak tertentu yaitu 16 farsah. 16 farsah itu semuanya sekitar 48 mil. 1 milnya 4.000 langkah kaki. 4.000 langkah kaki. 1 langkah kakinya sama dengan 3 kali panjang telapak kaki. Itu berdasarkan ukuran Bani Hashim. Jadi kita boleh mengqashar sholat, menjamak sholat apabila jarak perjalanan yang kita tempuh itu sampai gitu 48 mil 48 mil samaniyatun wa arba'un 48 mil. 1 milnya 4.000 langkah kaki. 1 langkah kaki sama dengan 3 kali ukuran telapak kaki. Itulah jarak yang bisa kita mengambil rukhsah atau dispensasi untuk mengqashar dan menjamak sholat. Wassalisatu ay yakuna al-qasir muaddiyan lis-salati ar-rubaiyah amma al-fa'idatu hadaran wala tuqda fihi maqsuratan wal fa'idatu fis safari tuqda fihi maqsuratan la fil hadar. Syarat yang ketiga, orang yang boleh melakukan qashar salat itu adalah orang yang melakukan salat 4 rakaat secara ada. Artinya salat tersebut dilakukan tepat waktu, pada waktunya. Adapun sholat yang tertinggal saat di rumah maka tidak diperkenankan mengqadha'nya secara qashar ketika orang tersebut melakukan perjalanan atau musafir. Sedangkan sholat yang tertinggal ketika perjalanan boleh mengqadha'nya dengan diqashar saat melakukan perjalanan dan tidak boleh mengqadha'nya ketika di rumah. Gini, syarat yang ketiga itu
Salat yang boleh dikosor dan dijama itu harus ada, salat ada. Artinya salat pada waktu itu. Ketika salat itu bukan salat ada, contoh, ketika di rumah mempunyai hutang salat, tidak salat zuhur. Nah, ketika kita dalam perjalanan sampai Surabaya mau mengqadha salat yang ditinggal waktu di rumah, dikosor dan dijama, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi sholat yang tertinggal saat dalam perjalanan boleh diqadha dengan qasar dan jama'. Cuma kalau sudah nyampe rumah gak boleh diqasar dan dijama'. Itu syarat yang ketiga. Warabi'u ayyan wiyal musafirul qasra lis-shalah ma'al ihrami biha. Warabi'u, yang keempat syaratnya orang musafir tersebut harus niat hendak melakukan qasar bersamaan dengan takbiratul ihram pada saat sholat. Jadi kalau kita mau qasar sholat, kita harus niat qasar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Contohnya saya contoh ya. Sholli fardhu dhuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Saya salat zuhur 2 rakaat dengan diqasar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Wal khamisu, syarat yang kelima, alla ya'tamma fi juz'in min salatihi bi muqimin, ay biman yusalli salatan tamatan liyashmulal musafir al mutim. Syarat yang kelima, orang yang mengqasar salat itu tidak boleh bermakmum dalam sebagian salatnya pada orang mukim, yaitu orang yang melakukan salat secara sempurna. Penafsiran seperti ini, orang yang secara sempurna agar dapat mencakup pada seorang musafir yang melakukan salat dengan sempurna. Artinya ketika kita sedang dalam perjalanan dan melakukan rukhsah, yaitu qasar salat, kita tidak boleh berjemaah bermakmum pada orang yang salat sempurna, pada mukimin, pada orang yang mukim di tempat itu. Contoh kita di Surabaya, status kita musafir, lalu kita mau mengqasar salat dan berjemaah atau bermakmum pada mukim teman duduk Surabaya yang melakukan salat sempurna, itu tidak boleh. Tidak boleh. Itulah diantara syarat-syarat mengqasar salat. Semoga yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat. Sebetulnya banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang qasar salat atau dispensasi mengqasar dan mengqasar salat, seperti surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in hibtum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Di antaranya hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi di ghazwat Tabuk, pada saat peperangan Tabuk, fa kana yusalli adh-dhuhra wal 'asr jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Rasulullah pada saat perang Tabuk itu salat zuhur dan asar dikumpulkan, maghrib dan isya dikumpulkan. Artinya Rasulullah menggunakan rukhsah atau dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara demikian, insyaallah kita lanjutkan pada masa berikutnya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.